أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا في آية أخرى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فيفقهه في الدين. أو كما قال Rasulullah SAW. PKM dan pengurus Masjid Muhajirin Warok Jagung yang memuliakan jamaah salat subuh yang Allah cintai. Setidaknya ada 5 alasan atau argumentasi rasional mengapa silaturahim itu dianjurkan di dalam agama. Yang pertama, karena silaturahim itu menyehatkan jiwa. Sering orang mengatakan sehat memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak sempurna. Orang Jepang bilang, kalau lagi sehat Pak, makan pakai kecap aja, asal timpalannya sate Merapi enak aja. Menurut Badan Kesehatan Dunia, orang dikategorikan sehat apabila memenuhi 6 kriteria. Kriteria yang pertama, sehat secara fisikal, jasmani atau badan atau asyakal, badannya sehat. Saya juga sudah pernah menyampaikan kriteria orang yang badannya sehat 4. Pertama, makannya dokoh, kadang nambah kalau makan bubur sumsum. Yang kedua, tidurnya pules walaupun gak lama. Ya, umuran kita memang udah 50 ke atas, tidur 4 jam cukup, yang penting pules. Daripada tidur lama kagak pules. Kalau pules itu semua saraf itu teristirahatkan. Nabi Muhammad gak pernah tidur 8 jam. Gak ada ceritanya Nabi Muhammad tidur 8 jam. Karena beliau mewajibkan diri untuk sholat malam, kadang di pertengahan malam, kadang di akhir malam. Memang beliau tidurnya cepat, habis isya, tapi habis isyanya beliau beda dengan habis isyanya kita. Ya, kita mah habisnya kan jam 8, tapi beliau mah habis isya itu ada zikir yang terus luar biasa. Tadi rada malam beliau. Makanya beliau memakruhkan kalau tidak ada acara yang signifikan, baik relasi dengan Allah maupun relasi dengan manusia, makruh kalau nggak tidur. Ada ponakannya Ibunda Aisyah datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, ya, Abdullah bin Zubair kalau tidak salah, bawa temannya di rumahnya Nabi, habis isya ngobrol, dikasih minum, iya mau Bunda Aisyah, tapi masih panas kayaknya, jadi nggak diminum dulu waktu itu mungkin. Ketika ngobrol Bunda Aisyah keluar, kalau bahasa kitanya, Tom, lu ngapa sih upers baik? Emang apa Bi? Nabi nggak suka kalau bis isya nggak ada kepentingan yang penting ngobrol. Oh gitu ya, iya. Akhirnya mereka tidur. Kenapa? Karena ada golden time, ada waktu yang istimewa nanti malam. Lah kalau ngobrol mulu
apalagi ngomongin bola, yang satu Chelsea, yang satu Barcelona. Semua pemain di absen. Kadang kan yang ngomongin bola lebih pintar dari yang main bola kadang-kadang ya. Apa baik seledingannya, waduh. Maka orang yang tidurnya pulas itu sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidurnya pulas ya. Walaupun nggak pakai obat nyamuk. Zaman dulu mau obat nyamuknya pakai topo, tahu topo, bekas-bekas baju yang udah rusak, diulet. Cuman nggak ada kayak zaman dulu, ada kelambu. Orang zaman dulu tuh kayak zaman sip itu, kelambunya itu betul anti nyamuk gitu ya. Sekarang nggak ada kelambu-kelambu kayak gitu ya. Yang ketiga, orang disebut sehat itu adalah apabila sehat secara EQ, intelektual. Rata-rata orang Indonesia menurut penelitian itu EQ-nya itu antara 90-120. Saya waktu SMA dulu, kenapa disuruh ke jurusan A2? A2 ada A1, A2, A3. A1 fisika, A2 biologi, A3 IPS. Saya masuknya ke kategori A2. Itu biologi. Kenapa? EQ-nya kalau tidak salah waktu itu 98. Ya blow on kagak, pinter kagak. Kalau yang A1 100 di atas fisika. Orang Indonesia rata-rata EQ-nya 90-120. Satu-satunya orang Indonesia yang EQ-nya tinggi itu Pak Profesor B.J. Habibie. EQ-nya 200. Bayangin coba. EQ 200 itu kalau misalnya ini konstruksi ini hitungannya udah kayak laptop aja di sini kepalanya. Lah kita makan tuh lalit ini. Albert Einstein itu ternyata EQ-nya di bawah Pak Habibie, dia cuma 160, Pak. Pak Yunus berapa EQ-nya? Nggak tahu saya. Ya. Jadi itu orang disebut sehat. Sebab kalau terlalu rendah EQ-nya tidak sehat. Misalnya EQ-nya 80, itu blow on banget nanti blow on. Saya dulu waktu SD, ya moga-moga beliau dimuliakan Allah, punya teman, mohon maaf, blow on kagak naik-naik, sampai 3 kali kagak naik-naik. Nah, aduh, itu lucu tuh. Ternyata rahasianya setelah saya tahu, mohon maaf ya, mungkin tidak semua sih ya, dia nyusunya lama banget sama mamanya, sama anak bontot, udah gede masih nyusu gitu masih. Tapi mentah jadi blokon ternyata, entah nggak tahu ada mobil tahu nggak itu. Tapi itu fakta itu. Rumahnya depan rumah saya persis, sampai nggak lulus SD aja. Malu loh, udah gede, 3 kali nggak naik-naik. Jadi kalau EQ 80, nah di bawah 80 berkebutuhan khusus. EQ-nya 70, wah itu sekolahnya beda, karena nggak kayak sekolah normal, harus ada sekolah khusus itu. Maaf, misalnya autis, ya, sindrom underneuron dan sebagainya. Di bawah 70 gila, otaknya nggak normal, jogroganya udah kumisan, kelakuan kayak TK anak kelas 4. Kan ada kan orang kayak gitu. Orangnya udah gede, udah kumisan, jenggotan, tapi lagunya udah kayak anak TK baik gitu. Segala apa baik dirusakin. Yang keempat, orang disebut sehat adalah apabila sehat secara emosional. Itu orang yang terlalu temperamental, sumbu pendek, itu kategorinya nggak sehat-sehat amat. Dan saya pernah cerita, gara-gara emosinya tidak terkendali, efeknya luar biasa. Pacarnya diganggu, marah, yang ganggu dianiaya sampai koma berhari-hari. Lumayan, melampiaskan marahnya cuma berapa menit, tapi hukumannya, waduh, di atas 10 tahun.
papanya dipecat kalau nggak salah. Padahal subhanallah tadinya hidup mewah luar biasa. Emosi. Ada lagi istrinya diganggu, katanya begitu. Lalu dia marah, dia perintahkan anak buahnya karena dia aparatur pangkatnya tinggi, anak buahnya suruh eksekusi, tembak, jeger, emang selesai. Nembaknya paling berapa menit, tapi efeknya apa? Dia dihukum mati. Istrinya yang cakep itu 20 tahun. Waduh, yang kasihan kan anak-anaknya nggak salah apa-apa, ketepaan, susah. Bagaimana nggak susah zaman sekarang? Bapak emaknya ada aja susah, apalagi bapak emaknya gak ada. Jadi orang disebut sehat itu adalah emosinya sehat. Emosinya sehat itu bukan tidak punya emosi, tapi wal kaziminal ghaidha. Emosinya dikanalisasi, di dalamnya harus ada karena Allahnya. Kan Nabi Muhammad juga marah, cuma Nabi Muhammad tidak pernah marah kecuali karena Allah. Maka beliau pesannya apa? Latakdob walakal jannah. Tahanlah marah karena Allah, tahan marah karena Allah, tahan emosi karena Allah. Walakal jannah. Kamu dapat surga di dunia dan surga di akhir. Surga di dunia apa? Stabilitas temperatur batin, nggak darah tinggian, nggak jauh dari, nggak stroke lah kira-kira. Kan sekarang banyak orang punya penyakit 3S Pak. Step, stroke, stop udah. Assalamualaikum, selesai. Kemudian yang kelima, orang disebut sehat itu kata WHO apabila dia sehat secara finansial, secara ekonomi. Tidak kemudian inferior kompleks, tidak kemudian minder, akut. Karena hidupnya dibayang-bayangi oleh orang lain. Itu enggak merdeka yang saya berarti itu. Dia merdeka secara finansial. Itulah mengapa Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari perpikiran yang kusut dan kedukaan yang berlebihan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Kemudian terakhirnya apa? Wa'udzubika minal jubni wal wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari terlilit hutang sehingga waqah rijal, hidup kita dibelenggu oleh orang lain. Orang kalau kebanyakan utang hidupnya kan gak merdeka Pak. Coba jalan ketemu sama yang ngutangin, kita gak bayar-bayar, nunduk, ditanya aja jawabannya pelan-pelan, mau mana? No. Aduh, ampun. Maka orang yang sehat itu dia merdeka dari itu. Walaupun penghasilannya enggak terlalu besar, tapi dia merdeka, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian yang keenam, mengapa orang disebut sehat itu apabila dia sehat secara sosial. Nah, sehat secara sosial dalam perspektif agama namanya silaturrahim, menyehatkan. Apa itu definisinya? Mau menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya, kita pun diterima oleh orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Itu kuncinya sebetulnya. Saya kenal Pak Yunus, ya, beliau kelebihannya ini, kekurangannya ini. Manusia nggak ada yang sempurna. Ya sudah, saya terima beliau sebagai ya saudara seiman saya. Saya dari dulu menerima Pak Sukma sebagai orang tua kita, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau. Beliau mudah-mudahan juga menerima saya sebagai saudara seiman, sebagai sahabat. Itu namanya orang yang sehat secara sosial. Kalau orang tidak sehat secara sosial, kawannya negatif thinking mulu sama orang lain. Ya jadi dia kagak kemana-mana. Ngapain gaul sama orang-orang kayak gitu? Orang semenggah, ya. Emang ente semenggah? Kan kagak. Ibu gak ikut itu pengajian, pengajian apa? Ngobrol mulu. Belum tentu, tidak semuanya ngobrol dulu kan.
namanya pengajian kan pasti ada ya satu dua yang ngobrol, wajar ya. Coba lihat ibu sini kalau ngaji nggak ada yang ngobrol, betul Bu? Ya luar biasa. Mau komunitas ini, ikut dong komunitas apa namanya sepedaan. Alah, dengkul saya copot entar. Apa baik ada benernya orang lain? Ya bagaimana mungkin kita mau diterima oleh orang lain? Kalau kita ingin diterima oleh orang lain, terima orang lain juga apa adanya. Yang paling gampang laki sama bini dah. Coba kalau kita sebagai suami lihat nih yang kekurangannya doang bini, ya sebel kita. Ya, lu masak begini, sayur asem. Emang bagaimana Bang asem kan asem? Ya kaseman. Apa yang ada benernya bini? Itu namanya tidak sehat secara sosial. Jadi situ kekurangannya mungkin kelebihan, karena pasti itu dipasangin justru ada untuk saling menutupi. Jadi mengapa silaturahmi itu dianjurkan? Karena dia menyehatkan. Kalau banyak saudaranya, banyak temannya, mending aja. Kalau punya grup WA ada 10 ya mending aja. Misalnya mau nanya, nih tukang AC siapa ya? Ada nggak yang punya nomor HP? Pasti dijawab di grup itu, grup WA. Miun nomornya sekian gitu, minimal begitu dah. Semua beli daging kebo ini di grup WA. Siapa yang tahu di mana? Oh ada yang jawab, ada di pasar Bengkok, Kong Haji Mian. Minimal begitu. Bahkan kalau yang lebih spesifik lagi, saya mau nikahin anak nih baru lulus kuliah, ada nggak yang punya anak perempuan? Ada, saya pasti ada itu, walaupun japri maksudnya. Ya pasti ada manfaat bersilaturahim itu dengan komunitas apapun, kenal dengan orang pasti ada manfaat. Suatu saat ada manfaat. Yang kedua, mengapa silaturahim itu dianjurkan dalam agama? Karena perintah Allah. Lihat surat An-Nisa ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah, kepada Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa? Kakek kita, Nabi Adam. Makanya saya pernah bilang apa? Kalau Nabi Adam nggak makan buah huldi, apa yang terjadi? Nabi Adam kagak turun ke bumi. Kalau Nabi Adam kagak turun di bumi, pajaman lahir nggak? Hah? Ayat tuh pajaman deh. Kene. Ayat jelma tuh di bumi. Nggak ada. Maka Allah membuat skenario tadi. Memakannya untuk pelajaran kita. Memakannya nih. Setannya juga untuk pelajaran kita. Tapi kesemuanya Allah yang maha Al-Mudabbir, maha pengatur segalanya. Ada hikmah di dalamnya. Jadi jamaah yang saya muliakan, Allah menciptakan kita dari diri, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Allah menciptakan pasangan Nabi Adam dari dirinya. Maksudnya dari dirinya, Allah menciptakan ibu Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuknya Nabi Adam yang paling atas tuh, yang paling bengkok. Makanya Nabi menganjurkan ngadepin ibu-ibu itu kudu sabar. Karena kalau dipatahin dipaksa patah. Tapi kalau didiemin baik, ngerungkel Pak, bengkok baik. Maka kudu dielus-elus. Kan ibu-ibu senangnya dielus-elus. Ayo kita ke Ciledug, baru dia senang. Ya gue Ciledug, ya ngapain kan di sana? Itu saya semakin umurnya nambah semakin memahami ternyata, makin memahami. Ibarat supir memang mana ya, yang orang sini yang sering saya ketemu, makin lama ya supir itu makin tahu. Nih, kalau jalan ini begini. Makanya kenapa pada berantem mulu orang kalau baru rumah tangga setahun 2 tahun? Ya belum tahu selahnya. Jadi jemaah saya muliakan, Nabi Adam itu diciptakan. Nah makanya saya bilang,
Kenapa Nabi Adam ganteng banget? Kan disebutkan oleh Nabi Adam itu gantengnya, separuh Nabi Adam gantengnya dibagi untuk Nabi Yusuf, separuhnya lagi dibagi untuk semua manusia. Kalau Nabi Muhammad nggak usah diceritain, nggak boleh kita. Beliau manusia paling mulia di muka bumi ini. Ibu Hawa juga wanita paling cantik. Separuh kecantikan Ibu Hawa dikasih ke Ibu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, yang Fir'aun kesemsem, kepincut. Separuh dibagi buat ibu-ibu, termasuk ibu-ibu Pondok Jagung ini. Pertanyaan saya, yang bisa jawab boleh makan duluan, kalau belum siap. Kenapa Nabi Adam ganteng banget, Ibu Hawa cantik banget? Ayo kenapa? Ini EQ-nya berapa nih? Ini saya mau ngetes EQ aja nih. Kalau di atas 100 pasti tahu ini. Atau kemungkinannya rendah hati orang sini ya, itu saya nggak tahu. Kamu jawablah, takut ria. Oh, mungkin orang sini rendah hati. Jawabannya ternyata sederhana. Kenapa Nabi Adam ganteng banget, Ibu Hawa cantik banget? Karena langsung yang menciptakan Allah. Gitu. Kalau yang lain kan dari sarana wasilah rahim ibu bapaknya. Iya, Nabi Isa memang nggak ada bapaknya, tapi ada ibunya. Nabi Adam ada langsung Allah yang menciptakan, maka sempurna. Apa yang Allah ciptakan itu sempurna. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah dari kedua ayah dan nenek kita tadi, Allah kemudian kembang biakan wa bassa minhuma rijalan katsiran, banyak, nisa, rijalan wa nisa. Jadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Hari ini populasi dunia manusia 7,8 miliar. Jadi banyak tuh, dari 2 jadi 7,8 miliar sekarang. Ya. Apa namanya? Ayat ini juga menegaskan kalimat rijal itu jamak dari rajulun, rajulani, rijal. Rajulun 1, laki-laki 1, rajulani, laki-laki 2, rijal, laki-laki 3 atau lebih. Mar'atun 1, mar'ataini 2, nisaun, perempuan lebih dari 3. Maknanya apa? Orang beriman, orang Islam itu kalau punya anak minimal 3 rijal atau nisa, 3 perempuan. Dan ini sangat logik. Coba bapak ibu punya anak 1. Kayak kemarin saya ke Semarang, alhamdulillah wisuda anak saya. Pas mau diwisuda, anak kita mencret 600 kali sehari, mati. Ada gantinya enggak? Anak 1 habis, nggak punya keturunan kita cucu. Tapi kalau anak kita 3, mencret 1, meninggal 1, ada 2. Ada 2 ini bakal punya cucu kan gitu ya? Itu konsep Quran luar biasa. Makanya dulu konsep cukup anak 2 juga kurang pas, karena tidak kompatibel dengan Al-Quran. Anak perempuan 3 bahkan dijamin oleh Nabi. Siapa ibu-ibu punya anak 3 perempuan, dididik sekemampuan si ibu itu, kemudian dia sampai dijodohkan atau dapat jodoh, jodohnya baik, itu ibu dijamin surga oleh Allah. Walaupun ibadahnya biasa-biasa saja. 3 tapi enggak 2. Tapi bapak nggak disebut di situ. Memang ini hadiah buat ibu-ibu. Bapak-bapak hadiahnya di hal yang lain maksudnya. Bapak-bapak yang istrinya anaknya belum 3 perempuan, ya sudah. Dengerin dulu, nambah lagi. Bukan cabang kayaknya. Ntar dulu, belum selesai saya ngomong. Udah gak jadi dah. Jadi orang Islam itu baiknya anaknya 3. Nisa. Nah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kepada Allah yang di dalamnya kalian dengan nama Allah itu saling meminta, saling bermanfaat satu dengan yang lain.
Kita kan tidak bisa Pak hidup ini kemudian hebat sendiri, nggak bisa. Kita ini saling mendapatkan benefit, kebermanfaatan itu karena ada orang lain, dan itu harus karena nama Allah. Kita bisa nikah istri kita karena nama Allah. Kita bisa makan daging karena disebut nama Allah, bismillah. Ada orang yang memotong hewan itu. Itu konsep Quran luar biasa mengingatkan kita itu. Kemudian perintahnya apa di situ ayatnya? Wal arham, dan bersilaturahimlah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dan sesungguhnya atas kalian Allah itu maha mengawasi. Jadi silaturahim itu perintah Allah. Yang ketiga, mengapa agama menganjurkan silaturahim? Nah ini janjinya Nabi kepada orang yang senang bersilaturahim. Silaturahim itu kan maknanya luas ya, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di RT, bisa di mana saja. Itu akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan. Saya nggak ngomong sembarangan. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, bahkan ada asbabun nuzulnya di hadis. Kalau Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Jadi ketika Nabi hijrah, kan mampir di sebuah daerah namanya Kuba. Pasti yang sudah haji pasti tahu dong Kuba. Ya. Alhamdulillah moto-moto Kuba itu. Karena boleh ya udah kita foto-foto aja. Nah, waktu di Kuba itu Nabi bahkan mendapati pas hari Jumat, maka beliau sholat Jumat. Sholat Jumat pertama kali yang dikerjakan Nabi itu di Kuba itu. Nah, selesai sholat Jumat kemudian Rasulullah SAW mengatakan, biarkan ontaku berjalan. Nah, onta inilah yang kemudian sampai dia Yastrib, derum di tanahnya milik anak yatim Sahal dan Suhel. Kemudian para sahabat mengikuti Nabi hijrah, dan ketika baru mulai berjalan menuju Yastrib, nah Nabi menyampaikan hadis ini, ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Assalamualaikum. Itu doa yang luar biasa. Semoga kalian selamat, semoga kalian diberkahi Allah, semoga kalian dirahmati Allah siang dan malam seumur hidup. Makanya kalau masuk rumahnya sendiri, saya pesan benar, jangan dianggap remeh. Berdoa sebelum masuk ke rumah dengan doa yang serius. Assalamualaikum, semoga penghuni rumah ini semuanya selamat dunia akhirat, termasuk kita. Kita kan penghuni rumah itu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada penghuni rumah ini, termasuk kita karena kita penghuni rumah itu. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberkahi semua penghuni rumah ini, termasuk kita. Bahkan mohon maaf, kalau orang soleh masuk rumah enggak salam dulu serius, keluar lagi salam, assalamualaikum, dengan dari hati bukan dari mulut. Bukan, mulut mah gampang ngecom aja, dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun jangan kenceng-kenceng. Orang di rumah sendiri kenceng-kenceng, orang tetangga pasti nengok, bocah sung apa ya. Yang penting seriusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur-syukur di kamar, syukur-syukur, tapi di rumah cukup dah, karena di rumah meliputi semua kamar kan. Coba yang belum pada serius mengucapkan salam di rumah sendiri, mohon maaf, kalau bisa saya menganjurkan mulai hari ini serius. Itu selamat dunia akhirat loh Pak. Ya mungkin ada anak yang bangun dengan salam kita berkahnya mungkin, mudah-mudahan jadi dapat hidayah. Ini serius nih, kelihatannya sepele ini. Oh, ini mau masuk rumah main masuk baik, salam juga kagak serius. Assalamualaikum. Kadang-kadang boom. Dari hati. Betul-betul ingin mendoakan penghuni rumah itu, betul-betul serius. Karena itu kita tiap hari sayang dong. Nah jadi yang saya muliakan, kata Nabi, absu salam. Yang kedua, wa'at'imul ta'am, beri makan orang-orang yang butuh makanan, orang-orang miskin, janda-janda tua. Janda muda usaha Pak Yunus ya, janda-janda tua. Wa'at'imul ta'am,
Yang ketiga, wasilul arham tuh, dan sambungkan silaturahim. Yang keempat, wasallul lail an-nasunya. Salatlah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Sadadkhulu al-jannata bisalam. Aku jamin kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Bayangkan. Jadi kalau orang silaturahim, Allah Nabi janjikan masuk surga dengan sejahtera. 3, 4. Kenapa agama mengajarkan silaturahim? Nah ini hadisnya riwayat Bukhari. Karena Nabi pernah memberikan semacam warning lah, kira-kira begitu. Warningnya begini. La sekali-kali tidak, kata Nabi, yadkhulu fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il mudhari itu kata kerja hari ini, besok ada yang datang. Bukan tidak masuk surga, bukan. Kalau sekarang ya nanti. Ya. Tidak akan Allah masukkan ke dalam surga seorang hamba al-jannah, ke surga itu qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Pemutus sekeluarga gara-gara warisan cuma 1 juta 2 juta. Wah, enggak mau. Agak mau pisah benar-benar itu. Apa-apa ada. Auzubillah min zalik. Gara-gara apa? Ya, memutus. Pokoknya gua ngomong. Iya sih kelihatannya hebat, tapi di mata Allah hina. Memutus silaturahim. Justru kita itu dengan orang-orang yang zalim, ya kita ada pahala sabar, ada peluang dapat pahala sabar. Ya sudah sabar. Kalau dikit-dikit sedikit-dikit ya adalah jadilah. Baik, yang itu yang ke 5 kalau kaji, 5. Yang terakhir, mengapa silaturahim itu dianjurkan? Karena 3 unsur ini suka dengan amalan ini. 3 unsur mulia ini. Siapa? Pertama, Allah suka benar dengan orang yang silaturahim. Yang kedua, Nabi Muhammad juga senang. Yang ketiga, yang penting, malaikat juga senang. Bahkan dalam satu hadis begini, sekiranya ada seorang hamba mendatangi saudaranya, niatnya silaturahim ansih, pure, murni, tidak ada motif dan interest apapun, semata-mata karena dia saudaranya seiman, dia ingin datang, maka sejak langkah kaki yang pertama sampai pulang ke rumah, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau silaturahimnya ada motif, ya contohnya, mohon maaf, tapi ini saya ngomongin orang Argentina ya, caleg misalnya. Assalamualaikum, salam. Bapak, ya Pak Ustadz, saya silaturahim di rumah Pak Ustadz. Nah, yang kedua, nah ini Pak Ustadz yang kedua. Ini ada pamflet, tolong dipasangin. La ilaha illallah. Nah, ngomong apa? Ini ada sarungnya. Nah, kira-kira bagaimana gitu? Ya bagus, ya bagus. Tapi Allah kan Maha tahu temperatur hati manusia, mau ditutupi apapun Allah Maha tahu. Makanya sebaiknya kalau kita silaturahim itu murni karena sedang menjalankan perintah Allah dan memang karena sayang kepada saudara yang seiman tadi. Dan kalau mau ditambahkan ya karena ingin mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, misalnya karena dia guru, karena dia orang yang sudah berpengalaman, karena dia ini itu dan sebagainya. Tapi motifnya adalah betul-betul karena Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keterangan sikap ini ya tidak ada keberatan kalau kita diajak silaturahim kemana. Karena tadi betapa benefit spiritualnya luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan
uraian ini bisa dipahami oleh kita semuanya, terutama buat saya dan berbeda saya terutama yang mengatakan, dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dalam pertemuan ini untuk menambah ilmu kepada kita semua. Yang saya ingin tanyakan adalah silaturahim itu memang penting dan memang adalah sesuatu yang terbaik. Apa silaturahim itu harus kita pilih atau kita harus, karena kita punya akal. Silaturahim kita harus mencari yang baik, bukan baik. Mohon penjelasan. Itu satu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang terakhir, bagaimana caranya hidup kita itu untuk segera melaksanakan yang kita harapkan dunia dan akhirat. Mohon penjelasannya Pak. Ya kita pasti akan meninggalkan dunia karena dunia itu hanya sementara. Apa yang harus berbuat supaya kita itu mendapat suatu bekal yang baik? Mohon penjelasannya Pak. Silaturahim apakah all atau ada dipilih ya? Silaturahim tentu adalah all ya, semua segmen, semua segmen. Walaupun ketika misalnya di dalamnya ada mudarat ya, maka saya kira agama juga menjustifikasi, membenarkan apabila kita tidak kemudian sampai di tempat di mana ada silaturahim. Contoh, maksudnya tidak seol-olnya gitu. Misalnya kasus begini, kondangan itu kan silaturahim, ya, bahkan hukumnya harus ya. Tapi ketika kita baca undangan pernikahan akan dilaksanakan hari Ahad, ini hiburan Dewi Persik. Yang ini agama memberikan justifikasi, pembenaran jika kita tidak datang. Tidak datangnya bukan tidak mau silaturahim, tapi mamnu, ada semacam penghalang, itu boleh kita tidak masuk ke wilayah silaturahim yang seperti itu. Tapi secara apa namanya, anjuran tadi silaturahim tidak pilih-pilih. Maksudnya mungkin Pak Jamal mesti strata sosial ya. Jadi semua kita silaturahim itu bagus. Karena begini, bersilaturahim kepada orang jahat itu juga ada manfaatnya. Misalnya kepada preman. Setidaknya ketika kita bersilaturahmi dengan mereka, setidaknya mereka kenal kita, dan kalau ada apa-apa jangan gangguin Ustaz Ono, teman gua, kira-kira seperti itu. Jadi prinsipnya silaturahmi untuk all, tapi kalau ada syariah yang membenarkan bahwa kita tidak harus datang ke sana, kita tidak perlu datang. Atau misal begini, akan menjatuhkan marwah. Memang mungkin kita pernah dengar ada seorang pendakwah yang datang ke tempat-tempat judi, tempat-tempat PTS, bagus menurut saya. Tapi tidak semua orang bisa, maka tidak semua juga. Kemudian harus digeneralisir, dakwah harus ke sana. Enggak juga begitu. Dakwah itu namanya ada fikih dakwah, pemahaman dakwah. Ya kalau dia mampu nggak apa-apa. Seperti Gus Miftah, ya boleh silakan. Tapi kalau yang tipenya misalnya tidak seperti beliau, kan tidak bisa dipaksakan juga. Nanti malah saya ke bawah ke sana. Begitu, Ustadz mah gratis lah. Ditawarin begitu kita mau lah, jadi berurusan. Jadi prinsipnya Pak Jamal all, tetapi ada satu hal yang harus kita pahami juga. Ketika memang Allah dan Rasulnya membenarkan untuk kita datang, kita tidak bersilaturahim. Yang kedua, ya tentu saya Pak Jamal dan semua kan meninggalkan dunia ini. Karena dunia cuma mampir ngombe. Ngombe itu begini Pak Jamal. Tuh mudah. Ngombe berapa menit, detik, lalu pulang. Nah, bekalnya bagaimana ini? Bekalnya kalau dalam perspektif agama, ya, tujuan orang pulang itu kan satu, supaya masuk surga, ya surga di
kuburan, di barisan nama Raudhatul Jannah atau surga yang hakiki. Nah, orang masuk surga kan karena 4 perkara. Maka ini harus kita konsentrasi di 4 perkara ini. Pertama, kita pajaman akan masuk surga karena rahmatnya Allah. Kalau begitu, ya banyak-banyak cari rahmatnya Allah. Dan ada hadis yang bunyi, irhamu man fil ardi wa yarhamu man bis sama. Kalau kamu menyayangi yang di bumi, maka yang di langit Allah sayang sama kita. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah nih. Yang kedua, karena syafaatul uzma, syafaatnya Nabi Muhammad. Kita walaupun hebat kayak apa, kalau Nabi nggak ngakuin kita sebagai umatnya, terhalang bisa masuk surga. Nah yang ketiga, kita masuk surga tuh karena amal soleh kita. Maka yang tadi yang kedua, kalau memang kita masuk surga karena syafaatnya Rasulullah, maka ya banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi, mengikuti sirah perjuangan dan risalah perjuangan beliau, meneruskan, memuliakan keluarganya dan sebagainya. Nah, yang ketiga amal, ya silakan. Berarti amal harus dipersiapkan. Kata Nabi, yatba'ul mayyita salasun, yang ikut mayit itu cuma 3. Fayarju isnan, yang 2 bakal pulang. Wa yabqa wahidun, tapi 1 yang terus menemani dia. Apa itu? Al-amal, amal. Maka berbanyak bekal amal. Nah yang keempat, syafaatul mukminin, syafaatnya orang-orang beriman, terutama anak. Ya kita berusaha supaya anak kita doain jadi anak yang benar, yang soleh, supaya dia bisa memori syafaat kita nanti di akhirat. Ada orang tua masuk surga karena anaknya, ada. Bahkan di surah Ar-Ra'd ayat 27 itu, suami istri itu bisa bareng masuk surga, bisa saling memberikan manfaat. Bahkan ini orang yang waktu di dunia itu sering kumpul dalam urusan proyek akhirat, taklimkan proyek akhirat, itu nanti bisa saling memberikan syafaat. Pak Itno masuk surga duluan, tapi begitu nengok kanan kiri, kok saya sendirian ini ya? Haji Nur mana? Haji Nur Pak Yunus mana? Pak Yusuf kemana? Dicari. Begitu nggak ada di surga, beliau protes, ya Allah, saya waktu di dunia ngaji di Masjid Muhajirin, memang saya kebetulan diangkat jadi ketua dekan, itu saya bareng-bareng saudara-saudara saya ini, kok saudara-saudara saya nggak ada di surga? Kata Allah, terus mau ente apa? Ya bareng dong saya masuk surganya. Mereka yang bekerja memikirkan masjid ini bersama-sama saya. Oh baik, mereka ya absen tuh. Siapa aja itu? Haji Zukman, Yunus, Yaman. Cari. Begitu dicari, ada semuanya, mohon maaf, udah gosong, diamprokin. Ini teman-teman Bapak, iya. Kalau begitu, kata Allah, aku putuskan, aku berikan syafaat. Syafaatnya orang beriman, lalu Allah memberikan hak istimewanya Allah untuk kemudian memasukkan teman-temannya si orang beriman tadi masuk surga. Ya orang-orang soleh, makanya banyaklah dekat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu nanti bisa ingat kita. Nggak usah di dunia, Pak, di tanah suci aja, di tanah suci. Itu kan kalau dia di sana di tanah suci, ingat wajah kita, ingat orang itu, didoain kan di sana. Ya Allah, mudah sini berkah ini. Apalagi nanti tidak. Jadi empat perkara ini harus menjadi konsentrasi kita. Rahmat Allah, syafaatnya Nabi, amal soleh kita, dan syafaatnya orang beriman. Begitu Pak Jamal. Paling utama, saya mendengar juga mengikuti ceramah-ceramah. Yang utama itu kita sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, terutama kita harus melaksanakan sholat bersama. Karena kalau sholatnya baik, itu semua baik. Kalau sholatnya jelek, semua jelek. Terus keduanya katanya sesuatu yang harus kita dilaksanakan itu utang. Utang. Nah itu gimana Pak? Jadi Bapak sudah betul itu kira-kira itu betul kemana-mana kita sebagai teman dan terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Karena di sana banyak suatu manfaatnya. Dan tadi kita nggak tahu dari apa. Yang paling pertama itu bagaimana kita untuk mengetahui bahwa yang baik itu kan kita harus punya sesuatu, yaitu ilmu ya Pak.
Baik. Oh, penjelasan. Tadi kan 4 ya, rahmat Allah, syafaat Nabi, amal soleh, dan syafaat orang beriman. Nah, amal di dalamnya sholat. Nah, sholat itu amal yang pertama bakal bisa masuk tuh, masuk sholat masuk kategori yang ketiga, itu tentang amal. Utang, iya. Nabi waktu menyolatin seorang sahabat itu tidak mau menyolatkan. Lalu Nabi tanya, saya tidak mau menyolatkan karena saya dapat informasi dia masih punya utang. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, baik ya Rasul, memang dia punya utang. Kalau tidak salah 1,6 dirham, maka adakah kalian yang bisa menanggung? Salah seorang sahabat disebutkan kalau dia sering mengalih saya Rasul. Maka Nabi mau menyolatkan. Utang penting itu, karena nanti mu'allaqun baina sama wa'as. Jangankan amal-amal biasa, orang mati syahid pun mu'allaq. Dia masih menggantung antara langit dan bumi, belum diturunkan pahala jihadnya tadi. Maka hati-hati tentang masalah utang itu. Itulah mengapa setiap orang wafat harus diumumkan kepada khalayak. Barangkali ada urusan utang, piutang dan sebagainya. Setidaknya andai dia orangnya baik, dalam hati dia mengatakan, emang si mayit itu utang sama saya, tapi saya udah ikhlasin. Setidaknya begitu. Ya syukur ya, kalau dia minta kepada ahli waris sudah no problem, tidak masalah, memang haknya dia. Betul Pak Jal, utang masuk dalam kategori amal tadi. Baik, udah tin kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampuni kami ya Rabb, ampuni dosa ibu kami ya Allah, ampuni dosa bapak kami ya Rabb, ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb, ampuni dosa cucu-cucu kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, saudara-saudara kami. Rahmatna ya Allah, rahmati kami ya Rabb, rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Wajibuna tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah, kelemahan-kelemahan kami, aib-aib kami ya Allah. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Allah. Warzuqna, karuniakan kepada kami rezeki halalan barakah ya Allah. Wahdina, bimbing kami ya Allah agar kami tidak salah jalan. Wa'afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa'afana, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.